A few moments later. Lima ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya dengan Nadine dan saya Junita Wulandari. Saya dengan Safi Bakir Andini. Saya dengan Asia Arwana. Dan saya Nara Uli. A few moments later. Fase-fase pertumbuhan mikroorganisme, fase lag atau fase lemban, fase pertumbuhan eksponensial atau fase pertumbuhan cepat, fase statisner atau fase statis, dan fase kematian atau fase penurunan populasi. Berdasarkan manfaatnya, klasifikasi mikroorganisme dalam pengolahan pangan berdasarkan suhu lingkungan. 1. Psikofil 0 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius, tumbuh di suhu dingin seperti AC dominan. 2. Mesofil 20 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius, umum di makanan seperti E. coli, digunakan dalam fermentasi. 3. Termofil 45 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius, tumbuh di suhu dingin seperti Bacillus steatothermophilus. 4. Hipertermofil 80 derajat Celcius sampai 121 derajat Celcius, tumbuh di suhu ekstrim, jarang dalam industri pangan. Mikroorganisme ini berperan dalam fermentasi, pelestarian, dan keamanan pangan. Klasifikasi mikroorganisme dalam pengolahan bahan pangan berdasarkan kebutuhan garam. Yang pertama ada halofilik obligat, membutuhkan kadar garam tinggi lebih besar dari 15% untuk tumbuh. Contoh halobacterium, digunakan dalam fermentasi makanan asin seperti kecap dan ikan asin. Yang kedua ada halofilik komponen, dapat tumbuh tanpa garam tetapi optimal pada kadar garam moderat 2-15%. Contoh Staphylococcus aureus, tanaman dalam fermentasi seperti saus dan keju. Yang ketiga ada halotoleran, tidak memerlukan garam tetapi dapat bertahan pada kadar garam rendah hingga moderat 0-10%. Contoh Lactobacillus, ditemukan pada makanan fermentasi dengan kadar garam rendah hingga sedang seperti acar. Klasifikasi mikroorganisme dalam pengolahan bahan pangan berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada bakteri, contoh Lactobacillus, Streptococcus bacillus, berperan dalam fermentasi yogurt, keju, tempe, pengawetan, dan penguraian. Yang kedua ada kapang atau jamur, contoh Aspergillus penicillium, digunakan dalam produksi enzim fermentasi kecap, tempe, dan pematangan keju. Yang ketiga ada kamir, contoh Saccharomyces cerevisiae, berperan dalam fermentasi roti, bir, dan minuman beralkohol. Klasifikasi mikroorganisme probiotik dalam pengolahan pangan. Yang pertama ada bakteri asam laktat, contoh Lactobacillus bifidobacterium, fermentasi yogurt, kefir, sauerkraut. Yang kedua ada kamir probiotik, contoh Saccharomyces boulardii, fermentasi kombucha, suplemen probiotik. Yang ketiga ada bakteri non-laktat, contoh Propionibacterium prudentei, pembuatan keju mendukung kesehatan usus.